Film diawali dengan memperlihatkan tokoh utama kita, Arif, yang sedang menjalankan tugasnya sebagai seorang pengawal atau jagal profesional. Kali ini, ia ditemani oleh sahabat dekatnya yang sudah seperti keluarga sendiri, yaitu Gas. Mereka berdua ditugaskan untuk mengawal salah satu anggota dari kelompok yang dikenal sebagai Tujuh Naga. Kelompok ini bisa dibilang memiliki kekuasaan besar, baik lewat jalur legal maupun ilegal di negara tetangga kita tersebut. Saat sedang terjebak macet di jalan, Aris dan Ges menyadari ada seseorang yang terus mengawasi mereka dari belakang. Dan benar saja, beberapa detik kemudian, tiba-tiba baku tembak pun tak terhindarkan antara pasukan Arif dengan kelompok penyerang misterius tersebut. Klien mereka, sebut saja Agung, segera diamankan oleh para jagal. Sambil melindungi klien, para jagal juga melawan dengan sangat profesional. Dengan tembakan yang tepat sasaran, mereka berhasil menghabisi para penyerang tersebut. Sebaik kau ada. Kau tidak jahanam kau. Setelah aksi tembak-tembakan itu, mereka dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Gas, sebagai abang-abangan mereka, menjelaskan dengan santai bahwa mereka tidak bersalah karena merekalah yang diserang lebih dulu. Meski terlihat brutal di lapangan, para pengawal ini ternyata tetap pengawal yang profesional dan taat pada aturan. Dia orang tembak dulu, kita tembak balik lah. Takkan nak menari pula bos. Kepala polisi terlihat menyimpan dendam pada kelompok ini, khususnya kepada Gas. Usut punya usut, pihak kepolisian sudah lama ingin menangkap mereka. Namun sayangnya, mereka memiliki backingan kuat dari kelompok Tujuh Naga. Film kemudian beralih ke markas para bodyguard, yang dikenal dengan nama Silent Guard. Silent Guard sendiri adalah satu-satunya agensi bodyguard paling elit di negara itu. Dari para pemimpin politik hingga para gangster, semuanya selalu mengandalkan jasa dari Silent Guard. Agensi ini diketuai oleh Datuk Zul, yang juga merupakan ketua dari Tujuh Naga itu sendiri. Sheila dan Fadlan, yang merupakan anak dari Datuk Zul, pun ikut berperan dalam agensi ini. Yang perempuan, Sheila, Nadi agensi. Laki pula, Fadlan, high achiever dalam keluarga. Semua anggota Silent Guard sangat menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah. Hal ini bisa kita lihat jelas pada Arif dan Gas. Pertemuan pertama mereka yang penuh dengan kisah menyedihkan justru membuat ikatan persaudaraan di antara keduanya menjadi sangat erat. Pertama kali kita orang jumpa, bukan macam tu. Sejak kecil, Arif dan Gas hidup dalam kemiskinan hingga terpaksa mencuri demi bertahan hidup. Menyadari bahwa mereka memiliki persamaan nasib, keduanya mulai saling memahami satu sama lain. Kau nak bayar hutang mak kau kan? Kan seronok kalau kita ada keluarga yang best. Kehidupan Arif semakin berat ketika ayahnya meninggal. Arif dan abang kandungnya, Jaki, harus menanggung hutang besar yang membuat hidup mereka semakin terpuruk. Di saat itulah Gas hadir dan menawarkan jalan keluar dengan membawa Arif bergabung ke dalam Silent Guard. Arif tidak punya pilihan lain selain menerima tawaran itu, meski akhirnya ia harus meninggalkan Jaki, abang kandungnya. Sampai sekarang, dia orang lah keluarga aku. Film kemudian kembali ke waktu sekarang, di mana para anggota Silent Guard terlihat sedang bersantai ria sambil bermain biliar. Namun ternyata mereka hanya berpura-pura santai karena sebenarnya sedang menunggu seseorang yang akan diinterogasi. Orang tersebut adalah sosok yang dicurigai sebagai utusan dalam penyerangan terhadap mereka di awal film tadi. Gas, baru waktu dah sampai. Meskipun kecurigaan mereka terhadap orang ini sangat kuat, ia tetap tidak mau mengakui apapun. Karena tidak mendapatkan jawaban, Gas akhirnya menghabisinya dan menyembunyikan jasadnya dengan memasukkannya ke dalam tong yang kemudian diisi dengan semen.
Keesokan harinya, Gas bersama Fadlan, putra kandung Datuk Zul, dipanggil untuk menghadap sang bos. Di sana, Datuk Zul mengungkapkan kabar mengejutkan bahwa dirinya menderita kanker stadium 4. Ia kemudian menyerahkan wewenang untuk menjaga keberlangsungan Silent Guard kepada mereka berdua. Fadlan diberi tanggung jawab untuk mengurus masalah hukum. Sementara Gas ditunjuk langsung untuk menggantikan posisi Datuk Zul sebagai ketua 7 naga. Mengetahui hal tersebut, Sheila langsung mengonsumsi obat penenangnya. Ternyata obat itu sudah lama ia gunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan yang selama ini ia derita. Obat itu ia dapatkan berkat bantuan Arif, yang diam-diam meminta tolong pada gebetannya, Mira, seorang perawat. Saat sedang bertemu dengan gebetannya, Arif mendapat kabar dari Gas mengenai Kak Syam, anggota tertua di Silent Guard yang sedang terlibat masalah besar. Ternyata, Kak Syam membuat kekacauan karena ia telah membunuh salah satu anak buah Agung demi menyelamatkan seorang wanita yang sedang disiksa. Sebagai ketua 7 naga yang baru saja dilantik, Gas langsung menghadapi rasa dilema. Di satu sisi, ia harus patuh pada aturan 7 naga dan mengeksekusi Kak Syam. Namun di sisi lain, ia tidak mau menghabisi Kak Syam yang sudah ia anggap sebagai saudara. Karena tak punya pilihan lain, Gas akhirnya memutuskan untuk mengikuti aturan 7 naga. Sheila mencoba mencegahnya, karena ia khawatir keputusan itu akan menyeret Gas semakin dalam ke lingkaran kejam ini. Sheila bahkan mengajak Gas untuk pergi meninggalkan semua ini dan memulai hidup baru. Namun Gas tetap teguh pada pendiriannya. Eksekusi pun dilaksanakan di sebuah lapangan kosong, disaksikan oleh seluruh anggota Silent Guard dan juga si Agung. Momen itu membuat para anggota Silent Guard mulai mempertanyakan apakah tindakan tersebut benar atau justru sebuah kesalahan. Jaga pada kita, Gas. Keesokan harinya, kita diperlihatkan keadaan Jaki, kakak kandung Arif yang kini bekerja sebagai detektif swasta abal-abal. Di kantornya yang sederhana, Jaki kedatangan seorang klien, Daniel, mantan pacar Sheila. Kedatangan Daniel saat itu bertujuan untuk menjalankan rencana busuknya. Daniel ingin merekam diam-diam malam pertama Sheila dan Gas untuk dijadikan bahan balas dendam karena dirinya pernah dipermalukan. 7 inci. Degil. Sorry, Sheila. Kalas, 3,000 deposit, kita lock. On. Tibalah hari pernikahan. Semuanya terlihat berjalan dengan lancar tanpa kendala. Para tamu undangan menikmati pesta pernikahan tersebut, termasuk para 7 naga. Namun di sela-sela kebahagiaan itu, kecemasan Sheila kembali kambuh. Arif kemudian datang membawa obat untuk Sheila. Saat Arif hendak meletakkan obat tersebut ke kamar Sheila, tanpa sengaja ia justru bertemu dengan Jaki yang sedang menjalankan rencana gusuk Daniel, yaitu menaruh kamera tersembunyi di kamar Sheila. Arif sontak langsung curiga dengan keberadaan abangnya tersebut. Setelah acara selesai, Gas masuk ke kamar dan mendapati Sheila sudah tidak bernyawa dengan obat penenang tercacar di dekatnya. Malam yang seharusnya penuh kebahagiaan itu seketika berubah menjadi malam penuh air mata. Gas kemudian memeriksa rekaman CCTV dan mendapati bahwa Arif adalah orang terakhir yang masuk ke kamar Sheila. Pihak kepolisian pun turun tangan untuk melakukan penyelidikan. Di sisi lain, di sebuah bengkel kosong, Arif yang tertangkap basah dengan bukti CCTV dihajar habis-habisan oleh Gas, Fadlan, dan para anggota Silent Guard. Meski begitu, Arif tetap tidak mengakui bahwa ia membunuh Sheila. Gas lalu menunjukkan bukti percakapan di ponsel Arif yang memperlihatkan bahwa Arif telah dibayar seseorang untuk mengakhiri hidup Sheila. Gas pun meyakini bahwa Arif telah berkhianat atas suruhan si Agung.
Tugas kemudian kembali ke TKP. Di sana, Datuk Zul menegaskan bahwa ini tidak mungkin ulah si Agung. Menurutnya, kejadian ini adalah bentuk pengkhianatan yang jauh lebih besar dari itu. Tak lama setelah itu, pihak kepolisian menemukan sebuah kamera tersembunyi yang terpasang di kamar Sheila. Mereka pun mendapat sedikit pencerahan karena ada bukti kuat yang bisa mengungkap segalanya. Kembali ke Arif yang masih ditahan di sebuah bengkel kosong. Tiba-tiba, ia kedatangan sosok pria bertopeng yang menanyakan tentang file video dari kamera tersembunyi itu. Arif kemudian kembali menegaskan bahwa ia sama sekali tidak tahu-menahu tentang semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Arif pun memanfaatkan momen tersebut untuk kabur dari tempat itu. Ia kemudian mendatangi Mira untuk memastikan apakah obat yang ia berikan kepada Sheila benar atau tidak. Mira menegaskan bahwa obat itu memang asli dan tidak ada yang salah. Hal ini membuat Arif semakin bingung. Siapa sebenarnya dalang dibalik semua tuduhan yang diarahkan kepadanya? Hingga akhirnya Arif tiba-tiba teringat sesuatu yang janggal, yaitu kehadiran Jaki pada malam pernikahan itu. Beralih ke kantor Jaki, terlihat ia dan Daniel sedang membahas rekaman dari kamera tersembunyi. Namun di luar dugaan, bukannya video skandal yang didapat, justru video bukti sebuah kasus pembunuhan. Melihat peluang itu, Jaki menaikkan harga, tetapi Daniel tidak terima. Daniel kemudian mengambil paksa flash disk tersebut dan langsung kabur. Sebelum tu aku nak kena... Tak lama setelah Daniel kabur, Jaki kedatangan Arif yang langsung melabraknya penuh emosi. Arif menanyakan tujuan Jaki sebenarnya datang ke pernikahan itu. Akhirnya Jaki mengakui bahwa ia dibayar oleh Daniel untuk menaruh kamera tersembunyi. Pengakuan itu membuat Arif semakin marah, karena sejak dulu abangnya selalu mencari uang dengan cara-cara haram. Namun Jaki pun meluapkan emosinya karena pekerjaan sang adik dianggap lebih haram darinya. Antara kau dengan aku, engkau lagi. Setelah perdebatan kakak beradik itu, pasukan Gauss berhasil melacak lokasi mereka melalui nomor seri dari kamera tersembunyi. Situasi pun semakin genting, membuat Arif tidak punya pilihan lain selain harus melawan saudara-saudaranya sendiri. Arif dan Jaki kemudian berhasil kabur, namun dengan cerobohnya, Jaki meninggalkan laptopnya. Laptop itu kemudian ditemukan oleh pasukan Gauss dan akan digunakan untuk melacak keberadaan mereka. Keesokan harinya, Arif dan Jaki mendatangi Daniel untuk merebut kembali flash disk yang bisa menjadi bukti kuat bahwa Arif bukan pelaku yang mengakhiri nyawa Sheila. Namun mereka terlambat, karena pria bertopeng sudah lebih dulu mengambil flash disk tersebut. Arif pun tidak tinggal diam. Ia segera melawan pria bertopeng itu untuk merebut tas yang berisi flash disk tersebut. Di sela-sela pertarungan, Jaki berhasil mengambil tas itu dan segera melarikan diri. Setelah pergelutan berakhir, Arif membuka topeng pria itu dan begitu terkejutnya ia mengetahui bahwa pria itu adalah Pablo, salah satu anggota Silent Guard. Menyadari identitasnya terbongkar, Pablo pun langsung kabur menjauhi Arif. Jaki yang kabur ternyata bertemu dengan Gas yang sudah berhasil melacak lokasi mereka. Jaki dihajar habis-habisan, dan saat ia terpojok, Arif datang tepat waktu. Lalu duel antara saudara pun dimulai. Tentu saja, Gas dengan mudah membuat Arif tak berdaya. Ia tampak telah melupakan ikatan persaudaraan yang selama ini mereka jaga. Terbutakan oleh amarah, Gas bahkan hendak menghabisi nyawa Arif. Namun saat Gas mulai mendekat dengan pisaunya, tiba-tiba
Terungkap bahwa sebenarnya pelaku yang mengakhiri nyawa Sheila adalah Fadlan, adik Sheila sendiri. Ia sengaja menyusun semuanya agar kematian Sheila tampak disebabkan oleh obat yang dikonsumsinya, sehingga tuduhan akan jatuh kepada Arif. Di sisi lain, Datuk Zul juga sudah mengetahui siapa pelakunya. Ia mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa ada kejanggalan pada rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa CCTV di TKP telah dimanipulasi. Datuk Zul segera menyadari bahwa pelakunya adalah Fadlan karena hanya 2 orang yang bisa mengakses CCTV, yaitu Gas dan Fadlan. Fadlan kemudian menghadap Datuk Zul dan akhirnya mengakui perbuatannya. Ia mengaku melakukan semuanya karena dendam yang telah lama ia pendam. Ayah kandung Fadlan ternyata dulunya tewas dieksekusi oleh Datuk Zul. Dan semenjak itulah Fadlan dibesarkan oleh Datuk Zul sambil menyimpan dendam mendalam. Dendamnya pun memuncak ketika Datuk Zul lebih mempercaya Gas untuk posisi ketua 7 naga daripada dirinya. Datuk Zul pun sontak naik pitam karena ia menjaga Fadlan selama ini untuk menebus dosa ayah kandung Fadlan yang telah berkhianat. Namun, balasan yang diterimanya justru berupa pengkhianatan yang terulang lagi. Aku bersumpah, setelkan semua pengkhianat malam itu. Datuk Zul kemudian berniat membawa Fadlan untuk diadili di hadapan 7 naga. Namun saat Pablo si pengkhianat datang menjemput, Gas, Arif dan Jeki tiba-tiba muncul. Saat semuanya sudah terlihat jelas, keadaan mendadak berubah drastis. Setelah insiden itu, Gas yang tertembak akhirnya dirawat di rumah Jeki. Rumah Jeki pun menjadi tempat sementara mereka berlindung dari kejaran Fadlan dan pasukannya. Saat Gas sudah mulai sadar, Arif ingin menyerahkan diri dan meminta bantuan pihak kepolisian untuk menangani masalah ini, karena ia tidak ingin keluarganya terseret dalam masalah yang lebih besar. Namun Gas menolak ide tersebut. Di sisi lain, terlihat Pablo sedang memaksa para anggota yang masih setia kepada Gas untuk memberitahu keberadaan mereka. Karena tidak ada satupun yang mau buka mulut, Fadlan pun terpaksa menggunakan cara yang lebih kejam. Sekarang ni kau cakap dengan aku. Adegan beralih ke rumah Jeki saat pihak kepolisian datang dan membawa mereka menuju rumah aman. Namun ternyata Gas sudah kabur lebih dulu. Ia melarikan diri ke sebuah tempat di tengah hutan, tempat di mana Kak Sam yang ternyata masih hidup bersembunyi di sana. Ternyata saat eksekusi dilakukan dulu, Gas justru menyuruh Kak Sam untuk kabur dan membiarkannya selamat. Lari. Meskipun pihak kepolisian gagal menemukan Gas, mereka tetap melanjutkan perjalanan menuju lokasi rumah aman. Namun saat hendak berangkat, tiba-tiba serangan datang tanpa diduga. Mereka pun mencoba bertahan sekuat tenaga. Namun siapa sangka, di tengah upaya itu, Jeki berhasil ditangkap. Kejadian ini menimbulkan kepanikan di antar mereka, terutama bagi Arif yang kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa abangnya berada di tangan musuh. Arif kemudian mengamankan Mira dan si bocil berusaha menenangkan mereka. Tiba-tiba, Arif menerima pesan dari Fadlan melalui ponsel milik si bocil. Pesan itu berisi ancaman. Arif harus segera datang ke markas Fadlan sambil membawa flash disk, karena jika tidak, Jeki akan mereka habisi. Arif pun bersiap menuju markas Fadlan. Ia mempersenjatai diri dengan bantuan teman Jeki, membawa segala perlengkapan dari pistol hingga granat, siap menghadapi segala kemungkinan yang menantinya. Sesampainya di markas Fadlan, Arif langsung menuntut agar abangnya dibebaskan lebih dulu. Namun Fadlan juga meminta Arif untuk menyerahkan flash disk itu terlebih dahulu. Saat anak buah Fadlan mencoba merebut paksa, Arif ternyata sudah membuat salinan video tersebut, yang siap ia sebarkan jika mereka mencoba mendekat. Paskan abang aku, ataupun budak-budak lain semua tahu. Ketika Fadlan mulai kehilangan kesabaran, ia menembak tangan Jeki. Dengan keadaan terdesak, Arif mengaku bahwa flash disk ada di mobil. Anak buah Fadlan segera mengambilnya. Namun sesaat sebelum Fadlan hendak mengambil ponsel Arif menekan tombol kirim di ponselnya. Video itu pun langsung tersebar.
Arif dan Jeki kalah jumlah, membuat pelarian mereka terhenti. Saat mereka sudah tersudutkan, tiba-tiba Assalamualaikum. Gas muncul dan ternyata ia tidak datang sendirian. Ia membawa Kak Sam yang selama ini bersembunyi. Pertempuran sesungguhnya pun dimulai. Mereka akhirnya berpencar. Gas maju menghadapi Fadlan secara langsung, sementara Arif dan Jeki memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari lokasi penuh kekacauan tersebut. Namun usaha mereka terhentikan oleh si pengkhianat Pablo. Arif sempat terpojok oleh Pablo dan nyaris tak berkutik. Namun di detik-detik terakhir, Jeki berhasil menyelamatkannya. Tapi keadaan kembali berbalik. Seketika Pablo bisa bangkit lagi dan langsung menikam Jeki beberapa kali. Melihat itu, Arif pun langsung mengamuk. Jeki yang sudah lemah akibat tusukan Pablo berusaha keras untuk tetap bertahan. Saat kondisinya hampir kritis, Kak Syam muncul tepat waktu, menyelamatkannya dan membawa Jeki pergi. Sementara itu, Arif segera menyusul Gas untuk membantunya melawan Fadlan. Gas ternyata sudah terpojok oleh Fadlan, namun di waktu yang tepat Arif muncul dan langsung menyerang. Fadlan terkejut menghadapi serangan dua arah sekaligus, dan pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Di tengah pergelutan itu, Gas menahan serangan sambil melilitkan tali ke tubuh Fadlan tanpa ia sadari. Arif yang melihat tuas pengait yang terhubung dengan tali tersebut tanpa ragu langsung menarik tuas itu, membuat tubuh Fadlan tertarik dan terhempas. Film diakhiri dengan pertemuan terakhir antara Arif dan Gas. Gas mengatakan bahwa ia ingin pergi menyusul ibunya dan tidak tahu apakah akan kembali lagi atau tidak. Dan film pun tamat.